Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita patut bersyukur karena anugerah-Nya yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita, sehingga pagi ini kita dapat menikmati hari yang baru, kekuatan, kesehatan yang baru dalam hidup kita. Dan saat ini sebelum kita melakukan aktivitas kita bersama-sama sejenak untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Dia. Dan kita bersama akan mengawali tugas kita dengan kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu di dalam setiap hidup kami, sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali, dapat menikmati hari yang baru dan kekuatan yang baru, dan ini semua adalah anugerah-Mu. Kami akan menjalankan kehidupan kami Tuhan, kiranya firman Tuhan akan memberi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi hari ini kita membaca dari Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Yang menjadi ayat natnya adalah ayat yang ke-20 sampai 22, yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Amin. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Amin. Tema renungan pagi hari ini, janji perlindungan Allah dan ketaatan umat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap kali kita berdoa, kita mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Tetapi hidup kita lupa bahwa kita tidak berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan. Seringkali kita hanya menuruti kehendak kita sendiri. Apa yang seharusnya kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Dalam bacaan kita atau renungan kita pagi ini berbicara tentang kehidupan umat Israel dikala umatnya lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi setiap persoalan hidup dan juga pasukan musuh. Tentu umat Israel membutuhkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan Allah yang Maha Kasih itu memberikan janji akan memimpin, melindungi, dan menyingkirkan musuh-musuh mereka dengan cara mengutus malaikatnya berjalan di depan umatnya sampai pada tempat yang disediakan. Janji Tuhan yang luar biasa terhadap umat-Nya sungguh menjadikan kita bersyukur
Karena Allah sungguh bertanggung jawab atas kehidupan umatnya, mengiring, melindungi, menjaga agar umatnya tidak tersesat atau diserang oleh musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semua janji-janji yang luar biasa itu, Allah akan menggenapi jika umatnya itu atau bangsa Israel taat kepada Allah. Itulah syarat utama yang tidak bisa ditawar. Mereka harus mendengar suara Tuhan, mematuhi firman-Nya, dan tidak menyembah berhala. Maka dengan demikian, bukan berarti umat Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada kewajiban yang harus mereka penuhi. Mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan Allah dan mengikuti pimpinannya. Mereka tidak boleh sujud menyembah ilah-ilah lain. Bahkan mereka harus memusnahkan berhala dan hidup mereka harus taat dan beribadah kepada Tuhan Allah. Jika mereka tidak taat atau melanggar, akan berakibat fatal. Maka pelanggaran mereka tidak diampuni dan janji-janji itu tidak akan digenapi. Untuk itu firman Allah dengan jelas menyatakan kepada umat Israel atau umat Allah harus taat, setia, dan mengandalkan Allah agar janji penyertaan Allah itu diberikan kepada mereka. Komitmen untuk taat dan setia melakukan setiap firman-Nya, itulah yang harus dijalankan agar janji-janji Allah itu digenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang hidup di saat ini, lebih sering dari apa yang kita akui, kita meminta perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak menunjukkan komitmen kita untuk taat dan setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Kita senang dan bersuka cita dengan janji-janji Allah tentang penyertaan-Nya. Tetapi kita pun juga sering melupakan kewajiban kita yang harus kita penuhi, yaitu kita harus taat dan setia mendengarkan dan mengikuti setiap ajarannya. Antara lain tidak menyembah berhala dalam bentuk apapun. Juga haruslah kita mendedikasikan sebagai umat Tuhan untuk seluruh hidup kita mentaati dan setia serta mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Ketaatannya, kesetiaannya, sampai Dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari segala dosa dan kesalahan. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa ini memang dijanjikan oleh Allah sendiri dengan datangnya Kristus ke dunia ini untuk menebarkan kasih dan damai sejahtera di dunia ini, termasuk kepada kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan ini, mari kita belajar dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan umat Israel. Allah janji memberikan perlindungan, tetapi umatnya harus taat kepadanya.
Itulah yang bisa kita pelajari. Oleh karena itu mari kita percaya dan yakin bahwa janji perlindungan dan penyertaan Allah itu terus diberikan kepada kita. Mengalir terus seperti sungai yang tidak pernah kering. Oleh karena itu, mari kita merespon janji Tuhan yang luar biasa itu dengan kita komitmen untuk taat dan setia kepadanya. Karena kesetiaan, ketaatan itu yang akan menyejahterakan hidup kita. Dan janji-janji itu akan dibukakan untuk kita supaya hidup kita damai sejahtera. Hari ini kita melakukan segala tugas kita. Kita yakini bahwa itu semua adalah perlindungan Tuhan. Dan mari kita bekerja dengan taat kepadanya, setia kepadanya. Maka segala pekerjaan kita akan menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan kita dan juga sesama kita. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita di pagi hari ini. Salam semangat untuk kita semua. Bekerjalah dengan giat. Tuhan memberkati kita. Amin.